Eh, fungsi ini, fungsi akumulasi dan jumlah ya. Oke. Nah, fungsi akumulasi masih ingat ya? Kalau akumulasi itu kan AN kayak gini kan, hanya kecil, tapi kalau jumlah itu kan AN kayak gini ya. Oke. Hmm, ini ya. Soalnya gini, tentukan jumlah bunga yang dihasilkan selama periode tahun kedua ya, investasi gitu kan. Nah, yaitu antara waktu eh, T sama dengan 3 dan T sama dengan 4. Oke. Nah, besar investasi apa mengacu ya, mengacu hmm, besar investasi ya. Besar investasi 50 juta, gitu kan. Besar investasinya 50 juta. Eh, perhitungan bunga ya mengikuti tabel berikut. Mengikuti tabel berikut ya. Oke, ini 50 juta rupiah ini ya. Nah, tabelnya T 0, 1, 2, ya, 3, 4 ini ya. Oke. Oh, T 0, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, kemudian AT gitu kan. AT itu eh, 10.000 gitu kan. Nah, ini ada di buku ya, 10.000, 10.600. Nah, kemudian 11.130, 11.130 ya. 11.575 gitu kan. Koma 2 ini kan. Kemudian ini 12.153,96. Jadi di sini kita tidak berbicara mengenai bunganya berapa persen gitu kan. Yang penting saat di titik 0 untuk uangnya itu 10.000, di titik 1 uangnya 10.600. Di titik 2 11.130. Titik 3 11.575,2. Titik 4 12,153,96. Jadi berarti bunganya berapa persen? Kita nggak mempertimbangkan itu ya. Intinya pertambahan uangnya itu seperti ini. Gitu. Nah, bagaimana jika ya pertanyaan ini kan besar investasi 50 juta hasil investasi kedua. Entah berapa di titik ini kita nggak membahas ya. Entah berapa titik ini juga di titik ini kita sudah
bahas eh, yang kita bahas mulai sini. Titik tahun ini ya. Kedua, hasil investasinya berapa? 50 juta, kan? Gitu. Nah, kemudian pertanyaannya ya, apa periode tahun keberhentiannya itu antara waktu T sama dengan 3 dan 4 gitu kan. Jadi nilai ini investasinya di tahun ketiga yang ini yang akan kita cari gitu ya. Ini sama ini gitu, ya kan. Nah, ketika ini dicari selisihnya maka di apa dapatkanlah namanya apa? Bunga. Nah, ya kan selisih antara nilai akumulasi di titik 3 dan nilai akumulasi di titik 4 gitu. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai akumulasi di titik 3 gitu kan. Nah, caranya gini. eh, K3 ya kan per 50 juta gitu kan. Jadi K3 itu kan ini, K3 ya, per 50 juta ya, itu sama dengan ya 11 ya 11.575,2 ya dibagi 11.130 gitu kan. Tuh, ya. Nah, kemudian eh, yang keempat gitu kan, yang keempat ya, keempat per 50 juta gitu kan. Nah, ini sama dengan 12.153,96 dibagi 11.130. Coba kalian hitung ya, K3-nya dapatnya berapa, keempatnya dapatnya berapa. Kalau sebenarnya kan ini dibagi ini, kemudian kali ini. Kemudian yang keempat eh, bisa juga didapatkan ya. Seperti itu ya. Ya, ada yang sudah dapat K3-nya nilainya berapa? K3-nya nilainya 52 juta. Ya. Ya, nanti kita sendiri bisa pakai kalkulator, bisa pakai Excel gitu kan. Yang ini K4-nya ya, ini K4 nilainya adalah 54,6 juta gitu kan. Nah, selisih antara ini dan ini yaitu berapa? 2,6 juta. Ini adalah bunga ya, bunga. Bunga periode ketiga dan periode keempat. Itu mengenai fungsi akumulasi ya. Oke. Sampai sini paham ya. Kemudian kita lanjut ya tentang tingkat bunga efektif. Kalau ada pertanyaan langsung aja bicara ya. Nah, tingkat bunga efektif ya. Contohnya nih, contohnya. Jika A4 ya, di titik 4 ini ya, nilai ini nilai apa? Nilai jumlah ya. Kalau A besar 4 ini berarti satuannya harus uang ya, 10 juta. Nah, IN ya sama dengan 0,01 N gitu kan. Ini 0,01 N ya, IN ya. N-nya apa? 0 apa namanya? Positif ya, N-nya itu positif dan N-nya itu anggota bilangan apa ini Z bulat ya. Nah, eh, tentukan apa? Tentukan A7 gitu. Ya, tentukan A7 itu. Jadi di sini kita lihat ya, eh, ini titik 4 ini kan. Nah, ini titik 7 ya. Nah, ini titik 5, ini titik 6. Gitu kan. Nah, di titik 4 uangnya berapa? 10 juta. Ya kan? Nah, di titik 7 uangnya berapa gitu. Oke.
Seperti ini. Paham ya sampai sini ya? Jadi A4 10 juta, A7 juta. Ya. Oh, 7 juta. A7 diketahui yang ditanyakan gitu. Sedangkan IN-nya adalah 0,01 gitu ya. 0,01 N. Maksudnya apa? Pas di titik 0 ya N-nya 0. Pas di titik 1 ya 1, pas di titik 4 ya 4 kayak gitu ya. Oke. Oke. Sekarang bagaimana mengerjakannya ini ya? Berarti caranya ini. Kita harus apa namanya? Tahu ya bahwa kalau I4 gitu kan, I4 gitu sama dengan 0,01 kalikan 4 sama dengan 0,04 gitu kan. Nah, bunga keempat, tapi kan kita nggak membutuhkan I4 ya, kita nggak membutuhkan gitu kan. Yang kita butuhkan I5, I6 gitu kan, dan I7 gitu. Nah, kalau I5, berarti I5 itu sama dengan, sesuai dengan rumus ini gitu kan. Ini apa? 0 ya, 0,01 N. 0,01 kalikan 5 ya. Oke, kayak gini. Ya, sama dengan 0,05 ya. Sedangkan I6 gitu kan, I6 sama dengan 0,01 kalikan 6 sama dengan 0,06. Kalau I7 sama dengan 0,01 kalikan 7 sama dengan 0,07 gitu ya. Nah, uang ini kan 10 juta ya. Berarti kalau di nilai A5 berapa A5? Nilainya berapa A5? Kita bisa menjawab gitu ya. A5 sama dengan berapa? Rumusnya aja lah minimal. Belum, Pak, belum. Alvin, halo. Alvin, ada orangnya Ya, nih. Pak. Ya. Halo. Ya, Pak, ya, Pak. Gimana Alvin? A5 gimana mendapatkannya? Sebelum ke A7 ya, A5 dulu, A6 baru A7. A5 itu mirip seperti tadi, Kak, Pak. Sepertinya kayak mungkin seperti tadi ya, 0, yang diketahui, yang ditanyakan per nilainya, Pak. A4, A5-nya, oh ya, A5 per 0,05 mungkin, Pak. A5 sama dengan berapa kok A5 per itu kan? Kalau misalnya A4 sama dengan A5 per itu masih mungkin gitu kan. Tapi kalau A5 sama dengan kok A5 per kan ya bisa ya. Berarti di sini nggak boleh ada unsur A5-nya gitu. Jadi kan di sini uangnya 10 juta. Kan Ya. titik 5 ini kan berbunga kan. Jadi A4 gitu kan ditambah bunganya berapa kalau ke waktu 5 berarti kan 0,05 ini 0,05 A4 gitu. Seperti ini ya. Sama dengan A4 ya 1 plus 0,05 ini ya. Nah, ini sama dengan gitu kan. A4 berapa 10 juta gitu kan. 10 juta kalikan 1,05 gitu. Ya kan? Sama dengan 10 juta, 10,5 juta. Ini kan 10 juta 500.000 gitu. Nah, kemudian kalau A6 bagaimana A6? A6 sama dengan A5 ya 1 plus 0,06 ini 0,06 itu dari sini gitu ya itu. Jadi A5-nya berapa A5-nya? A5-nya ini 10,5 juta gitu kan. Kalikan 1,06 gitu kan.
Ini. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 11.130.000 ini kan. Ini 6 ya. Ada yang mau nyoba A7? A7 sama dengan kalian bisa membayangkan ya, kalau masih ngeblank silakan ngomong ya, langsung tanya gitu. Di A7 ya ini A6 ya, kalikan 1 plus I7 itu kan. Nah, sama dengan 11.130.000 kalikan 1,07. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 11.909.100. Ini jawabannya ya. Tuh. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ini contoh nomor 2 ya. Oke. Gampang ya? Oke, kita lanjut dulu. Oke. Yang berikutnya ya, berkenaan dengan apa? Bunga sederhana ya. Nah, bunga sederhana ya. Apa bedanya bunga sederhana dengan bunga majemuk? Kalau bunga sederhana kan yang dianggap hutang itu yang di awal saja gitu kan. Setiap periode penambahan bunga ya yang bertambah bunga. Tapi kalau bunga majemuk misalnya ini ya bulan 1 gitu berhutang, kemudian bulan 2 belum dikembalikan uang pinjamannya, maka dianggap hutangnya adalah hutang di awal sama hutang bunga gitu ya, di yang setelah bulan 1. Bunga sederhana ya, contohnya contoh nomor 3 ya. Hmm. Dana 10 juta gitu kan, investasikan ya secara bunga sederhana ya. Di waktu T sama dengan 0 gitu kan. Tuh. Kemudian tingkat bunga sederhana ya selama tahun T adalah 0,01 T ya. Untuk T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, tentukan ya nilai akumulasi ya. Kalau nilai akumulasi berarti A kecil ya. Oke. Kalau A besar nilai jumlah akumulasi dari investasi ini pada T pada waktu T ya, pada T sama dengan
5. Oke. Nah, eh, kita buat garis waktu. Ini garis waktu itu harus bisa kalian buat ya. Supaya apa? Supaya kita tahu visualisasinya gitu ya. Letak uangnya itu di mana aja gitu kan. Ini 0 di waktu sekarang ya. Itu 10 juta. Nah, hmm, nah di waktu 5 gitu kan. Ini apa ini namanya? Nilainya berapa gitu kan. Nah, A5 gitu. Tuh. Kalau misalnya ini A0 gitu kan, A0 sama dengan 1, maka A5 ini sama dengan berapa? Ya kan? Tuh. Nah, ini kan 5. Juga ada 1, 2, 3, 4. Ini kan, gitu. Ya, tingkat bunga sederhana. Misalkan 10 juta ini utangnya lah ya. Oke, gitu. Maksudnya yang hutang itu yang tempat investasi gitu kan. Misalnya si X ini menginvestasikan ya ke Z, berarti Z-nya yang hutang ke X gitu kan 10 juta. Bunganya sederhana ya. Kalau bunganya sederhana berarti kalau di A0-nya ya ini A0 ya, A0 ya. A0-nya itu sama dengan 10 juta berarti A1-nya berapa? A1 sama dengan 10 juta ditambah berapa? Ya, ditambah 0,01 kalikan 10 juta gitu. Ya kan? Oke. Sama dengan apa? 10 juta kalikan 1 plus I. Ya, gitu. Ya, I-nya I apa? I1 gitu ya. I1 gitu ya. Tapi bunganya itu beda-beda ya bunganya ya. Ada rumusnya itu 0,01 T gitu ya untuk T. Jadi I1 gitu ya. Gitu. Ini 0,01 kan 0,01 kalikan 1. Kalau kalau A2, nah kalau A2 bagaimana? Kalau A2 berarti kan 10 juta ya ditambah 0,01 kalikan 10 juta gitu kan ditambah 0,02 dikalikan 10 juta. Ya kan? Loh, 0,02 itu dari mana? Dari sini, 0,01 T gitu. Seperti ini gitu. Ya. Terus kalau A3 bagaimana A3? A3 ya sama dengan 10 juta ditambah ya. Ini ya 10 juta ya kurung buka 0,01 ditambah 0,02 ditambah 0,03 gitu ya. Karena ini 10 juta ya bisa dikeluarkan ya. Gitu. Oke. Kalau A4 bagaimana A4? A4 sama dengan 10 juta kurung buka 1 ditambah 0,01 ditambah 0,02 ditambah 0,03 ditambah 0,02
4. Ini, ya. Berarti kalau A5, ya 10 juta ditambah apa? 1,01 ya, ditambah 0,02 ditambah 0,03 ditambah 0,09 ini kan. Nah, 0,09 dari mana? 0,04 tambah 0,05 gitu. Ya. Sama dengan berapa? 11.500.000 ya. Oke, bisa kalian hitung sendiri, kalian harus kita pakai gitu. Ini konsepnya kalian harus paham ya, seperti ini ya. Ini bunga sederhana ya. Paham ya sampai sini ya? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Pak, saya boleh nanya, Pak? Siapa? Ilmi ya? Iya, Pak. Mana ini? Ini Pak, kan misalkan ini Bapak buatnya itu kan ya kalau misalnya kita nyari A3 ini kan 0,01, 0,02, 0,03. Kalau misalnya kita langsung jumlahkan aja kan Pak, kalau misalnya kita sudah tahu konsepnya tapi kita langsung buat misalnya A3 ini langsung 10 juta dikali 0,06 itu enggak apa-apa Pak? Tanpa kita jabarkan dulu Pak. Oh, enggak. Sebenarnya bukan 10 juta kali 0,6, tetapi 10 juta kali 1,06. Gitu. Iya Pak. Ya kalau misalnya kita langsung jabarkan kayak gitu aja nggak apa-apa nggak Pak? Ya nggak apa-apa, lebih bagus itu kan. Cuman kan kita kan belajar konsep gitu ya, biar tahu gitu. Jadi kalau seperti itu nanti kalau soalnya rumit ya, nanti kita nggak bingung gitu kan. Ya kalau memang sudah tahu nggak apa-apa kalau tema modelnya seperti ini ya. Tapi masalahnya kan nanti bunganya itu bukan 0,01 kali T, misalnya 0,023 T gitu kan. 0, angkanya nggak angka cantik gitu loh. Kalau ini kan angka cantik gitu. Kemudian T-nya tidak apa namanya tidak 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan untuk T tertentu gitu kan seperti itu. Jadi kalau ini kan kembali ke dasar gitu kan eh, kita harapannya bisa lebih paham. Tetapi dalam misalnya kok ingin lebih cepat gitu kan karena ini polanya itu kalau T1 0,01 T2 0,02 ya silahkan nggak apa-apa sudah tahu polanya. Seperti itu ya ini ya. Baik, kita lanjut ya ke bunga majemuk ya. Ke bunga majemuk. Oke. Ini contoh keempat gitu kan. 4. Sejumlah uang ya diinvestasikan ya selama 1 tahun ya dengan tingkat bunga 3% per kuartal ya. Oke. Nah, 1 kuartal berapa bulan? 3 bulan ya. Misalkan DK gitu kan, DK adalah perbedaan antara jumlah bunga majemuk dan perbedaan antara
jumlah bunga dan jumlah bunga sederhana. Untuk kuartal K, ya, dengan K sama dengan 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentukan ya rasio antara D4 dan D3. Gitu. Ya kan? Seperti ini. Jumlah uang diinvestasikan selama setahun dengan tingkat bunga 3% per kuartal. Ya, misalkan jika ada perbedaan antara jumlah bunga majemuk dan jumlah bunga sederhana untuk kuartal K dengan K sama dengan 1, 2, 3, 4, ya. Tentukan rasio antara D4 dan D3, gitu kan. Jadi D4 itu selisih bunganya, ya, selisih bunganya. Nah, jadi dalam mengerjakan ini, ya, nah, kita menggunakan tabel, ya. Ini bunga sederhana, ya, bunga sederhana, sederhana, ya. Sedangkan yang ini bunga majemuk. Nah, ini jumlah uang, ya, jumlah uang, ya, jumlah uang dengan bunga sederhana, ya. Oke. Jadi ini fungsi akumulasi bunga sederhana, ya, gitu. Pertama uangnya berapa? Pakai fungsi akumulasi, ya, berarti 1, gitu kan, fungsi jumlah, gitu kan. Nah, bunganya berapa? 3%, ya, per kuartal, ya. Oke. Diinvestasikan selama 1 tahun, ya, berarti ada 4 kuartal, ya, gitu kan, 1 tahun, ya. Berarti di sini bunganya kan 0,03, gitu, ya kan. Nah, uangnya berarti setelah kuartal pertama uangnya jadi berapa? 1,03, gitu. Nah, 1,03 itu dari mana? 1 ditambah 1,0 ditambah 0,03 sama dengan 1,03, gitu kan. Kemudian di kuartal kedua 0,03, gitu kan. Jumlah uang dengan bunga sederhananya jadi berapa? 1,03 ditambah 0,03 sama dengan 1,06 ini, ya kan? Nah, kemudian setelah kuartal 3 uangnya jadi 0,03 lagi, gitu kan? Jadi 1,06 ditambah 0,03 1,09, gitu kan? Terus kemudian ditambah 0,03 di akhir kuartal yang keempat atau di akhir tahun berarti sama dengan 1,12 ini, ya, gitu. Kemudian untuk jumlah uang, gitu kan, dengan bunga majemuk, gitu kan. Nah, pertama 1, gitu kan. Dapat nih bunga, ya, bunganya berapa? 0,03, gitu kan. Gitu. Berarti kan jumlah uangnya jadi berapa? 1 ditambah 0,03, 1,03. Sama, ya. Nah, ini bedanya di sini kalau jumlah bunga majemuk, ya. Kan 1,03 nih, ya. Dapat bunga 3%, gitu kan. Jadi bunga majemuknya jadi berapa?
3% kalikan 1,03 sama dengan 0,0309. Ya, jadi ini asalnya adalah 1,03 dikalikan 0,03 ya, atau 3%. Gitu. Jadi uangnya jadi berapa? Uangnya jadi berapa? 1,0609. 1,0609 Nanda ini ya. Oke. Nah, kemudian ini 3%-nya ini berapa? 3%-nya ini adalah 0,031827 ini kan. Nah, di sini jadinya 1,09. 3%-nya 1,09 berapa? 0,03278181. Jadinya 1,12 ini ya. Ini. Kemudian setelah kita dapat ya bunga sederhananya atau bunga majemuk gitu kan, ini 0,092727 ini kan, kalau yang ini 125508881 ya ini. Kemudian kita cari apa DK-nya gitu kan, DK gitu kan. DK itu apa? Perbedaan antara jumlah bunga majemuk dan jumlah bunga sederhana gitu kan. Kalau ini masih 0 gitu kan. Nah, kan 0 kurangi 0, 0 gitu kan. Kalau ini 0 sama. Itu kan ini ya 0,03 dikurangi 0,03 ya. Nah, sekarang kalau ini yang untuk kuartal 2 0,0309 dikurangi ini berarti 0,0009 ini kan. Kemudian ini dikurangi ini gitu kan. Jadinya ini dikurangi ini gitu kan. Ini ya, ini dikurangi ini gitu kan. Kemudian ini dikurangi ini gitu kan. Kemudian ini dikurangi ini gitu kan. Sama dengan berapa? 0,001827 ya. Nah, kemudian ini dikurangi ini gitu kan. Sama dengan 0,00278181 ini ya. Nah, pertanyaannya apa ini? Tentukan ya rasio ya. Tentukan rasio antara D4 dan D3 gitu kan. D4 itu mana ini kan? 1, 2, 3, 4. Ini ya D4. Kemudian D3 ini. Jadi kan rasionya berarti apa? Rasio sama dengan D4 dibagi D3 gitu kan. Nah, D sama dengan 0,0278181 dibagi 0,001827. Sama dengan berapa? 1,523. Nah ini ya, kayak gini. Sebenarnya gampang aja ya konsepnya ya. Ya ini karena diperumit ya, ya kita harus teliti gitu ya. Tapi memang harus paham konsepnya, tidak hanya paham matematikanya saja ya. Kalau kita paham konsepnya, matematikanya mudah ya. Oke, itu tentang bunga majemuk. Ada yang masih dibingungkan? Nggak ada ya? Saya ingin tanya, Pak. Siapa nih? Afif kah? Iya. Gimana, Afif? Bunga majemuk dapat 0,039 tuh gimana, Pak? Mana 0,039? Oh, ini ya? Bunga majemuk, ya. Oke. Kamu kalau ada Excel atau kalkulator ya, sheet ini kan bunganya itu 3% ya per kuartal gitu kan. Jadi 3% ya dikalikan
1,03. Ya, 0,3% itu kan desimalnya 0,03 ya. 0,03 dikalikan 1,03. Nanti dapatkan apa namanya? Dapatkan nilainya 0,0309. Gitu. Pak. Baik, Pak. Paham, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, masih. Begitu juga ini ya, ini yang makanya bedanya majemuk ya dengan sederhana. Kalau majemuk itu ini kan misalnya anggap aja kita ini hutang 1 gitu kan. Kemudian kita dapat bunga 3%, kita harus membayar 1,03 gitu kan. Ya kan? Nah, ketika kita di kuartal pertama ini kita tidak bayar, maka kita dianggap hutang 1,03 sehingga bunganya di bulan depan ada 0,0309. Beda kalau dengan bunga sederhana ya, misalnya kita hutang 1 nih, ya mau bayar di bulan depan gitu kan, berarti kita nambah 1 tambah 0,03. Gitu. Ternyata kita nggak bayar, bukan bulan depan, kuartal depan ya. Kuartal 1 nggak bayar gitu kan. Maka di kuartal 2 nambah lagi bunga kita 0,03 ya. Beda dengan yang majemuk. Kalau majemuk tambah besar karena hutang, karena bunga kita itu dianggap hutang gitu. Tapi kalau bunga majemuk nggak dianggap hutang ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke present value ya, ke present value. Ya, ini contoh present value berarti contoh yang ke 1, 2, 3, 4, contoh yang kelima gitu kan. Contoh yang kelima gitu kan. Nah, present value itu artinya nilai sekarang gitu ya. Nah, diketahui gitu kan, diketahui suatu investasi ya besar 5 juta ya investasi ya. Nah, akan meningkat ke 40 juta gitu kan, 40 juta. Jadi uang 5 juta menjadi 40 juta ya. Nah, pada akhir tahun ke 30. Nah, jadi akan meningkat ke 40 juta pada akhir tahun ke 30 gitu kan. Nah, tentukan gitu. Ya. Jumlahan present value gitu kan. Jumlahan present value, PV itu present value ya. Dari 3 pembayaran. Ya. Pembayaran masing-masing apa? 100 juta ya. Oke, 100 juta. Itu ya. Untuk setiap akhir tahun 20, 40, 60 gitu. Oke, ya. Jadi di sini kita harus membuat garis waktunya dulu gitu ya, garis waktunya dulu ya. Ini uang 5 juta itu di titik nol ini kan 5 juta, ya kan? Nah,
Nah, ini 30 tahun kemudian uangnya ini menjadi berapa? 40 juta. Gitu. Ya. Jadi diketahui suatu investasi sebesar 5 juta akan meningkat ke 40 juta pada akhir tahun ke-30 gitu kan. Gitu. Ya, ya kan? Ini 0 ya. Nah, yang belum diketahui berarti apanya ini? Nah, I-nya berarti kan. I-nya belum diketahui ya. Nah, masih tanda tanya gitu kan. Nah, kemudian tentukan jumlah present value dari 3 pembayaran ya. Oh, maksudnya gini, kita itu nabung berapa juta sih gitu kan? Atau deposit ya, deposit menyimpan uang berapa juta di waktu nol gitu ya. Yang mana ya kita akan mendapatkan 3 kali bayaran gitu kan dari hasil deposit itu, yaitu di waktu 20, di waktu 40, dan di waktu 60 gitu kan. Dan ini present value-nya berapa gitu kan. Dengan bunga yang sama dengan bunga yang ini gitu kan. Gitu. Tapi output-nya yang akan kita cari itu present value-nya ini gitu kan. Jadi di tahun 20 ini kita dapat berapa? 100 juta gitu kan. Gitu. Ya di waktu 40 ya, tahun 40 ini hari tahun 40 dapat 100 juta lagi gitu kan. Kemudian di sini dapat 100 juta lagi gitu ya. Oke, jadi sudut pandang ini kita mendapatkan uang 100 juta kali 3 gitu kan. Di waktu 20, 40 dan 60. Nah, kita depositnya berapa gitu. Jadi kan ini present value ini kan. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti ini. Ini present value-nya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bicara yang garis waktu yang ini ya, yang atas ini ya. Jadi 5 juta ini ya, 5 juta gitu kan. 5 juta itu sama dengan ya 40 juta ya kalikan 1 plus I pangkat negatif 30. Oke. Sedangkan untuk yang present value ini ya, ini present value ya, present value ini sama dengan ya itu 100 juta gitu kan. Saya langsung aja seperti ini ya. V pangkat min 20 ditambah V pangkat min 40 ditambah V pangkat negatif 60 kayak gini ya. Ini sebenarnya V pangkat negatif 30 sama aja ya. Saya tulis langsung ke sini ya. Jadi V itu sama dengan 1 plus I pangkat sorry. Nah, ini enggak ada negatifnya ya. Jadi V itu adalah 1 plus I pangkat min 1 gitu. Jadi 1 juta kalikan V 20 tambah V 40 ya, V pangkat 40 tambah V pangkat 60. Ya. Nah, dari sini ya kita cari ya nilainya ini ya. 1 plus I atau nilainya atau langsung ke I atau 1 plus I pangkat sekian gitu kan. Gitu. Dari sini kita bisa paham ya bahwa 1 plus I pangkat 30 ya. Ini negatif ya, tapi ini positif ya. Itu sama dengan 40 juta dibagi 5 juta. Paham ya sampai sini ya. Jadi ini kan negatif ya. Dipindah luas ke kiri jadi positif ya pangkatnya ya. Sama dengan 40 juta dibagi 5 juta. Sama dengan berapa?
8 gitu kan. Oke. 1 plus I pangkat 30 itu sama dengan 8. Nah, kita lihat polanya yang present value ini 20, 40, 60 gitu kan. Jadi di sini ada nol-nolnya semua ini kan, puluhan gitu kan. Maka kita cukup mencari 1 plus I pangkat 10. Nah, 1 plus I pangkat 10 berapa berarti? 8 pangkat sepertiga, ya kan? Ini 30 dibagi 3 berarti 8 pangkat sepertiga gitu kan. Jadi 8 pangkat sepertiga berapa? 2, ya. Oke. Atau akar pangkat 3 gitu ya. 8. 1 plus I pangkat 10. 2. Ini kan. Nah, ini sama dengan ya 100 juta gitu kan. Nah, sini bisa kita lihat 1 ya plus I pangkat pangkat berapa ini? Pangkat 10 gitu kan. Kemudian ini pangkat lagi negatif 2 gitu kan. Nah, ini ingat ya, V itu kan 1 plus I pangkat negatif 1 ya. Berarti kan seharusnya ini ditulis 1 plus I pangkat negatif 20. Bisa saya tulis seperti ini, 1 plus I pangkat 10, kemudian pangkatkan lagi negatif 2. Gitu ya. Ditambah 1 plus I pangkat 10, gitu kan. Pangkat lagi berapa? Negatif 4. Kayak gini. Ya. Nah, kemudian tambah lagi ya 1 plus I pangkat 10, pangkatkan lagi negatif 6. Kayak gini ya. Nah, sama dengan ya 100 juta ya. Nah, kali berapa 1 plus I? Ini kan berarti 2 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 4 ditambah 2 pangkat negatif 6. Kayak gini ya. Oke. Nah, ketika seperti ini ya, kita bisa mendapatkan ya nilainya berapa? 100 juta kalikan berapa? 1/4 ditambah 1/16 ditambah 1/64 sama dengan 0,328.125. Nah, sama dengan berapa? 32.812.500. Nah, ini ya jawabannya ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mudah ya? Halo? Nah, Pak mau tanya, siapa ini? Rustina Pak. Oh, Rusina. Gimana Rusina? Yang saya bingung itu yang sebelumnya, yang tadi Pak, Ya. Oh, bukan yang ini kah? Yang bunga yang yang present value, Oh iya ya, ini sekarang berarti. ya. Gimana? Yang ini Pak, bagian yang tanda kurungnya 1 plus I pangkat 10 sama dengan 2 itu dapat dari mana Pak? Oh, oke ya. Gini ya. Jadi kan 1 plus I pangkat 30 itu sama dengan 8. Sampai sini paham ya? Iya Pak. Nah, kemudian ya, 30 ini mau tak buatkan pangkat 10. Berarti kan konsekuensinya dibagi 3 gitu kan, pangkatnya gitu kan. Paham? Nah, berarti ini 8 ini harus dibagi 3 juga, pangkatnya 8 pangkat 1/3 gitu. Sama dengan 2. Ya. Oke. Oh iya Pak. Ya kan, ini kan sama dengan 8 pangkat 1/3 gitu ya. Oke, kita Oh, coba iya, iya. di Terima kasih Oke. Pak. Ya. Oke. Itu ya. Kita bisa lanjut lagi ya. Hmm,
Ini yang ke-6 gitu kan. Percepatan bunga ya dan diskon ya. Oke. Oke, soalnya gini. Dana A gitu kan terakumulasi pada bunga sederhana ya. Sederhana 10%. Gitu. Dana B terakumulasi ya pada diskon ya sederhana. Jadi kalau ada bunga sederhana, bunga majemuk juga ada diskon sederhana, diskon majemuk ya. 5% ya. Nah, tentukan ya titik waktu yang mana kecepatan bunga ya. Jadi percepatan bunga sama percepatan diskon sama aja ya. Atas dua dana adalah sama ya. Atas dua dana adalah sama. Ya. Jadi ini ada dana A gitu kan, dana A gitu. Titik 0 gitu kan. Kemudian ini titik T gitu kan, gitu. Dana A ini dana 0 titik T gitu kan. Nah ini terakumulasi ya ke titik T ini, dana A ini dengan bunga 10% ya. Bunga apa tadi? Bunga sederhana ya. Kemudian yang B, nah ini titik 0 gitu kan, ini titik T gitu kan, terakumulasi juga gitu kan. Jadi di titik T itu jumlah uangnya lebih banyak dengan titik 0 ya. Dengan apa namanya diskon ya, diskon 5% ya. Oke. Walaupun ini tulisannya diskon ya. Jadi kita dalam mencari nilai akumulasi boleh dengan rumus diskon ya. Nah, jadi dana A gitu kan, kita bicara mengenai dana A sini ya. Dana A gitu kan. Berarti nilai akumulasinya apa? AT gitu kan sama dengan 1 ditambah 0,1 T gitu kan. Ingat ya rumusnya seperti ini ya, karena ini apa? Karena bunga sederhana gitu kan. Oke. Sedangkan kalau dana B gitu kan, dana B ya, itu fungsi akumulasinya adalah A, B, T gitu kan, sama dengan 1 minus ya 0,05 T pangkat negatif 1 ya. Nah, ini kan pakainya diskon ya, 0,05-nya ini kan diskon gitu kan. Itu. Nah, kemudian percepatan bunga ya, percepatan bunganya untuk A gitu kan. Yang mana percepatan bunga atas dua dana adalah sama gitu kan. Percepatan bunga gitu. Nah, percepatan bunganya apa kalau di titik A gitu kan. Berarti delta TA gitu kan. Delta TA. Nah, percepatan bunga rumusnya apa? Turunan dari D per dt gitu kan, turunan dari fungsi akumulasinya gitu kan. Nah, per A
AT gitu kan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini diturunkan, berarti kan turunan dari apa? Turunan dari 1 plus 0,1 T ini kan. Ingat ya, materi kalkulus ini ya. Kalau yang ini 1 plus 0,1 T ini kan. Nah, ini sama dengan berapa turunannya dari 0,1 T? Ini kan 0. Kalau ini 0,1 kayak gini kan. 0,1 per 1 plus 0,1 T. Nah, sekarang kalau delta T dana B gitu kan. Sama dengan ya D per dt gitu kan. AB gitu kan. T. Dan ini A, B, T, gini kan, ini. Nah ini D per dt gitu kan. Ini turunan dari ini 1 min 0,05 T, ya kan, pangkat min 1 per ya 1 ABT gitu. Satu minus 0,05 ya pangkat negatif 1 gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita turunkan yang ini gitu kan. Turunannya berapa nih? 1 min 0,05 T. Agak rumit gitu kan? Gitu. Oke. Kita cari turunannya dulu ya. D per dt gitu kan. Ya 1 minus 0,05 T gitu kan, pangkat negatif 1 ya, itu kan sama dengan apa? Pakai aturan rantai itu kan, D 1 min 0,05 T pangkat negatif 1 turunkan terhadap 1 min 0,05 T ya, dikalikan D 1 min 0,05 T ya dibagi dt ya kan, kayak gini kan, ini ya aturan rantai ya. Oke. Nah ini diturunkan ini jadi berapa? Kalau kita ada dx min 1 per dx ya, turunannya apa? Halo, turunan ini, turunan dx min 1 per dx berapa? 1 per x kuadrat ya. Tahu nggak dari sini ke sini? Ya. Negatif ya ini negatif ya. Oke. Negatif ya 1 per x kuadrat ya kan? Benar nggak? Benar ya? Oke. Ayo jawab lah. Ini kan udah nih. Lupa kan materi kalkulus ya. Jadi ketika ini diturunkan ya maka jadinya negatif ya 1 per 1 min 0,05 T Pangkat kuadrat. kuadrat. Min 1 per x kuadrat ya. Ini. Nah, kemudian ini dikalikan ya. Ini turunannya apa? Turunannya ya negatif ya. Negatif 0,05. 0,5 kayak gini kan gitu. Jadi sama dengan 0,05 per ya kan min kali min kan plus gitu kan
1 min 0,05 T kuadrat. Ini. Ya kan? Nah, di sini menjadi berapa tadi? Sorry. Tadi apa? 0,05 ya. 0,05. Ini 0,05 ya. Nah, yang ini jadi berapa? 1 minus 0,05 ini. Nah, kok bisa 0,05? Kan ini negatif 1 ya. Ya. Nah, kemudian yang sini kan 2 gitu kan. 2 kurangi 1, 1 kan. Nah, jadinya turunannya ini ya. Oke. Setelah itu ya kita cari ya delta TA sama dengan delta TB kayak gini kan. Jadi ini kan apa tadi 0,1 dibagi 1 ditambah 0,1 T ya sama dengan 0,05 bagi 1 minus 0,05 T gitu. Ya kan? Nah, sekarang T-nya berapa gitu jawabannya? Apa yang akan kita cari gitu kan? Itu. Berarti kan 0,1 gitu kan. 1 minus 0,05 T sama dengan 0,05 kalikan 1 ditambah 0,1 T gitu. Sama dengan 0,1 dikurangi 0,1 kalikan 0,05 berarti berapa? 0,005 gini ya. Ya kan? Nah, kemudian sama dengan 0,05 ditambah berapa ini? Oh, ini T ya, T-nya ya. Tambah 0,005 T kayak gini ya. Nah, ketika ini pindah ruas ya, jadinya 0,1 dikurangi 0,05 sama dengan 2 kalikan 0,005 gitu. 2 kali 0,005 berapa? Pak, ada T-nya. 0,01 ya. 0,01. 0,01 ini kan. Ini. Loh, nggak ada T-nya? Ya, ada T-nya nih, ada T-nya gitu kan. Nah, 0,1 kurangi 0,05 berapa? 0,05 gitu kan. Sama dengan 0,01 T. Jadi T sama dengan 5. 5 ya. Oke. Jawabannya ini ya. Oke, ini jawabannya. Oke. Oke. Mana tadi? Oh iya, tentukan titik waktu yang mana percepatan bunga atas dua dana adalah sama gitu. Kayak gitu. Oke, kita kuliahnya sampai setengah 6. Sudah sampai setengah 6 ya, lebih ya. Oke. Demikian ya perkuliahan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Pak, Atau saya mau ya? lihat catatan yang tadi, Pak. Belum sempat dicatat. Ya nanti kan saya kasih apa videonya ya. Oke. Ya nanti tak kasih catatannya ya. Oh, saya mau nanya, Pak. Siapa? Diana, Pak. Siapa namanya? Tidak. Diana, Pak. Diana. Oh, Diana. Di mana Diana? Di catatan paling terakhir tadi, Pak. Oh ya ya ini ya. Oke. Kenapa? Nah, itu Pak yang di bawah itu 0,1 minus 0,05. T-nya hilang memang, Kak, Pak? Mana? Di sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. Ini. Di bawah lagi, Pak. Di bawah. Oh, ini. Ini, Pak, ya. Itu memang T-nya hilang atau harusnya ada? Ya kan ini. Bentar ya. Bentar. Pakai merah ya. Oke. Jadi kan 0,05 ini pindah ini. Nah ini
Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Memang nggak ada T-nya ini. Ini kan 3 ruas. Bisa lihat ya, Diana ya. Bisa terlihat ya. Ini ya. Kayak gitu ya. Oke. Oke, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.